Dengarkan serial Kaidah-Kaidah Kehidupan dalam Al-Quran yang diambil dari kitab Qawaid Quraniyah karya Asy-Syaikh Dr. Umar Al-Muqbil bersama Ustaz Nur Fajri Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan Qawaid Quraniyah 50 kaidah Qurani terkait dengan kehidupan. Sebuah buku yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Al-Muqbil hafizahullah taala, seorang pakar tafsir dan ulumul Quran dari Universitas Al-Qasim, Arab Saudi. Dan kita sudah sampai di kaidah yang ke-18, di mana kaidah kali ini berbunyi wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlih, yang artinya adalah dan tidaklah makar yang busuk itu menimpa melainkan kepada sang pembuat makar sendiri. Dan wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlih ini merupakan penggalan dari ayat di surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-43, di mana lengkapnya ayat ini berkisah tentang orang-orang Quraisy dan kaum paganis lainnya. Karena surat Fatir adalah surat Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makras sayyi wala yahiqul makras sayyi'u illa bi ahlihi fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat 35, surat Fatir, ayat yang ke-42 sampai 43. Dan mereka, orang-orang musyrikin tersebut, bersumpah dengan sumpah yang serius bahwasanya jika seandainya ada pemberi peringatan yang datang kepada mereka, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk daripada salah satu umat. Tafsirkan ihdal umam adalah Bani Israel. Jadi kata mereka, kalau kita nih didatengin sama pemberi peringatan, Rasul, niscaya kita akan ikuti dan kita jadi lebih nurut, lebih mendapatkan hidayah daripada Bani Israel. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, tidaklah hal tersebut menambah buat mereka kecuali lari menjauhinya. Itu semua karena kesombongan di muka bumi dan karena makar mereka yang buruk. Sementara makar yang buruk tidaklah menimpa keburukannya kecuali kepada pembuat makar tersebut. Maka tidakkah mereka menunggu-nunggu kecuali sunatullah, apa yang biasa Allah lakukan terhadap generasi-generasi sebelum mereka, generasi-generasi penghulu. Maka engkau wahai Nabi tidak akan menjumpai ada perubahan dalam aturan-aturan Allah, dan engkau juga tidak bisa mengubah aturan-aturan Allah tersebut terhadap umat-umat yang membangkang, di mana Allah akan menghukum mereka. Dan kaidah ini wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli,
Ini dinyatakan oleh Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam buku beliau Al-Burhan fi Ulumil Quran, bahwasanya walahiqul makru sayyi'u ila bi ahlih ini dimasukkan ke dalam kategori al-amsal atau amsalul Quran, proverb, peribahasa Qurani. Jadi dia seperti slogan atau seperti peribahasa. Seperti kalau ini ungkapan. Ya, seperti kita mengatakan senjata makan tuan. Ungkapan. Nah, dhahaba masalan seperti yang kata Imam Az-Zarkashi, ayat ini menjadi masal. Jadi ungkapan, proverb untuk menyatakan orang yang berbuat jahat kepada orang lain, niat berbuat jahat kepada orang lain, tapi malah akibat buruk perbuatan jahatnya itu menimpa dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang jahat terhadap Nabi atau terhadap orang yang beriman atau terhadap ajaran Islam atau jahat secara umum, bahkan dalam urusan duniawi, maka sejatinya nanti keburukan tersebut buahnya akan dia tuai sendiri, akan menimpa keburukan tersebut kepada dirinya sendiri. Lebih dahsyat dari yang menimpa orang lain, yang menimpa korban yang dia targetkan, atau bahkan sebelum menimpa orang yang dia targetkan. Atau lebih parah dari itu, orang ditargetkan tidak mendapatkan keburukan apa-apa, sementara yang berbuat makar inilah yang mendapatkan keburukan, dia sendiri saja yang merasakan akibat buruknya. Karenanya kelak Quraisy kita saksikan dalam sejarah, mereka senantiasa berbuat jahat pada Nabi SAW, tetapi justru di akhirnya keburukannya menimpa diri mereka dan Nabi tenang-tenang saja, tidak terlalu terganggu, bahkan semakin jaya. Islam pun demikian sekarang. Di mana-mana ini, ya, Islam ditindas. Secara fisik, iya. Secara psikis, iya. Secara pemikiran, iya. Ekonomi, iya. Dari banyak sisi. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya justru. Allah semakin menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang tersebut tidak menyukai. Dan kita saksikan, ya, bahkan sebagian ulama di negeri ini menyatakan bahwasanya seandainya apa yang terjadi dan menimpa Islam dan umat Islam ini ditimpakan, ya, terjadi pada agama selain Islam, pada umat selain umat Islam, niscaya akan hilang agama tersebut dan akan binasa umat tersebut. Tapi Islam beda. Allah mengatakan waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun. Allah akan jayakan Islam. Nah, seperti itu contohnya. Dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini sebenarnya bukan hanya di ayat ke-43 dari surat Fatir ayat 35, tapi juga ada di surat dan ayat lain, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu innama baghyukum 'ala anfusikum." Di surat Yunus ayat yang ke-23 juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman nakatha fa innama yankuthu 'ala nafsihi." Di surat Al-Fath surat 48 ayat yang ke-10 juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a ya'lamu ma taksibu kullu nafs wa saya'lamul kuffaru liman 'uqbad dar." Surat Ar-Ra'd ayat 42. Juga di surat Ibrahim ayat 46, wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Atau ayat-ayat yang semisalnya, wa makaru wa makrallah wallahu khairul makirin. Surat Ali Imran ayat 54. Dan contoh penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari
dan disebutkan juga kisah-kisahnya dalam Al-Quran adalah seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut apa yang diperbuat oleh 10 saudaranya Nabi Yusuf, itu Ruben, Judah, Simeon, Levi, Zebulun, Issakhar, dan Gad, Asher, Naftali. Nah ini mereka kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an perangai-perangai buruk mereka. Yang bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut perbuatan buruk mereka wahum yamkurun. Ini mereka berbuat makar. Ternyata apakah Nabi Yusuf alaihissalam justru malah menderita seumur hidupnya dengan makar tersebut? Jawabannya tidak. Sebaliknya justru Nabi Yusuf alaihissalam malah memperoleh banyak keutamaan, memperoleh banyak kenikmatan setelahnya. Sebaliknya justru saudara-saudara yang tadinya berbuat makar justru tidak memperoleh apa yang mereka inginkan dari makar buruk mereka. Nah ini, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Yang kedua, misalnya Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam tadi ayat yang sudah saya singgung. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Di mana orang-orang Yahudi membuat isu karena mereka enggak suka dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat isu sampai terdengar ke pejabat-pejabat Romawi untuk kemudian mereka menangkap Nabi Isa. Tetapi justru wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nanti Yahudi sendirilah ya pada tahun 70 Masehi kurang lebih, berarti 40 tahunan setelah mereka membuat makar tadi, ini ya mereka sendiri yang kemudian diusir justru dari Romawi, dihabisi, tidak tersisa orang Yahudi di kekaisaran Romawi. Padahal mereka ya tadinya membuat isu supaya orang Romawi meringkus Nabi Isa. Dan mereka kemudian mengklaim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Kita berhasil membunuh Isa al-Masih, utusannya Allah. Seraya meledek. Itu ungkapan sarkas mereka. Contoh ketiga misalnya adalah ketika orang-orang musyrikin ini membuat makar ingin mencelakakan Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Allah kisahkan di surat Al-Anfal. Allah berfirman, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Tapi kita semua tahu bahwasanya akhir dari makar mereka justru keburukan dan Nabi SAW justru malah berjaya. Dan ayat tadi ada di surat Al-Anfal ayat 30. Dalam sunnah banyak sekali sejarah dan kisah yang menunjukkan tentang konsep wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Benar yang dimata Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik dari kaidah ini dari sisi bahasa, yaitu yang pertama adalah Allah mengatakan wala yahiqul makru sayyi'u. Al-makru as-sayyi'. Allah Subhanahu wa taala mensifati makar di sini as-sayyi'. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya berarti makar secara umum ya. Ini artinya siasat saja dan bisa buruk bisa baik. Jadi makar ini walaupun memang identiknya jika kita sebut makar saja ini sesuatu yang buruk, tetapi dari sisi bahasa makar ini sebenarnya dia netral tergantung tujuan dan caranya. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan bahwasanya Allah melakukan makar. Wa makaru wa makarullah. Walaupun ini tentu saja min babil muqabalah. Tetapi dikatakan oleh sebagian ahli tafsir memang makar pada dasarnya ini walaupun identiknya buruk tapi seringkali bisa jadi baik. Seperti makar membalas makar. Nah, juga di sini Allah menggunakan fi'il yahiqu. Haqo yahiqu haiqon. Dan artinya
adalah turun dan meliputi, menimpa dan meliputi. Dan ini tidak digunakan yahiqu, tidak digunakan kata ini melainkan pada sesuatu yang buruk saja. Ini kita nggak bisa menggunakan kata ini untuk yang baik. Haqo bihil khair, salah. Tapi haqo bihil syar, ya benar. Artinya ahato, meliputi. Dan yahiqu meliputi berarti keburukannya dahsyat. Efek buruknya itu tidak sedikit yang menimpa pembuat makar buruk, tetapi dahsyat, meliputinya. Dan karena di ayat 43 surat Fatir ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan fahlian luruna illa sunnatal awwalin dan seterusnya terkait dengan sunnatullah, apa yang biasa Allah lakukan, aturan umum Allah terkait orang-orang yang berlaku lalim terhadap nabi-nabi mereka dahulu, maka kaidah wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli ini kaidah yang berlaku umum semenjak dulu sampai akhir zaman kelak. Umum. Terlebih memang sudah kita singgung di banyak kaidah dan memang itulah prinsip kaidah Qur'ani kita adalah al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan adalah keumuman teksnya, bukan kekhususan cerita atau sabab nuzulnya. Seperti itu. Sehingga tentu saja ini bisa diterapkan dalam kehidupan. Lihatlah Fir'aun membuat makar terhadap Nabi Musa dan Bani Israel. Berujung dia yang tenggelam. Kerajaannya yang, kekuasaannya musnah, hilang. Lihatlah Imam Bukhari. Sebagian orang membuat makar kepada beliau, tetapi yang terjadi adalah orang-orang membuat makar kepada beliau hilang namanya. Tidak terdengar. Allah balas. Dan beliau sendiri justru harum. Jasanya terasa sampai hari ini. Pahalanya mengalir. Menariknya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini dalam Ighatsatul Lahafan menyebutkan bahwasanya di antara penerapan kaidah wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli adalah orang-orang yang berlaku jahat saat bisnis. Mereka membuat makar untuk merugikan pihak lain. Tapi kata beliau, ingat bahwasanya barang siapa curang akan dicurangi. Barang siapa jahat akan mendapatkan kejahatan. Bahkan lebih dahsyat kejahatan. Dan dalam kehidupan seperti itu, barang siapa suka menggibahi orang, digibahi. Barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, kesalahannya akan dibongkar. Dan seperti itu. Nasallallahu afiyah. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersedia di YouTube, Spotify, dan TikTok Yayasan Bisa.